Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ujian KSM tahun 2023 untuk mata ujian fisika jenjang MA tingkat kabupaten kota. Pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan dua nomor pertama, nomor 1 dan 2. Di video ini kita akan lanjutkan pembahasannya untuk nomor yang ketiga. Oke, sekarang kita lihat soal ketiga. Sebuah partikel bergerak dalam ruang dua dimensi. Diketahui pada saat T sama dengan 0, komponen kecepatan pada sumbu X adalah 20 meter per second dan komponen pada sumbu Y adalah negatif 15 meter per second. Benda tersebut hanya memiliki percepatan pada sumbu X sebesar AX, yaitu 4 meter per second kuadrat, maka besarnya kecepatan benda tersebut saat T sama dengan 5 sekon adalah titik-titik meter per second. Tuliskan jawaban sampai 2 angka di belakang koma. Oke, jadi ini soalnya berkaitan dengan kinematika ya. Kita akan menggambarkan dulu koordinatnya seperti ini. Jadi misalkan kita memiliki koordinat di mana sumbu vertikal ini adalah sumbu Y, kemudian sumbu horizontalnya adalah sumbu X, dan ada suatu partikel, kemudian kita mulai dia dari titik asalnya atau originnya, kita mulai partikel bergerak dari sini. Kemudian pada saat mulai bergerak atau pada saat kondisi awal, partikel tersebut memiliki komponen kecepatan ke sumbu X yaitu 20 meter per second. Jadi kita gambarkan misalkan partikel tersebut memiliki kecepatan ke arah sumbu X positif ke kanan. Kita sebut sebagai V0X yang nilainya sama dengan 20 meter per second. Kemudian ke arah sumbu Y, partikel tersebut juga memiliki kecepatan yaitu negatif 15 ya. Dengan menggunakan acuan koordinat ini, maka kalau negatif berarti ke arah bawah. Jadi dia akan memiliki kecepatan 15 meter per second, tetapi arahnya ke bawah kita sebut sebagai V0Y, sama dengan 15 meter per detik. Negatifnya sudah kita gantikan dalam koordinat ini ya. Selanjutnya pada sumbu X, benda itu memiliki percepatan yaitu 4 meter per second kuadrat. Artinya selama bergerak di sumbu X ini, dia memiliki percepatan yaitu AX sama dengan 4 meter per second kuadrat. Nah, berarti kita memiliki dua buah gerak ya. Yang pertama ke arah sumbu X itu gerakannya adalah GLBB karena memiliki percepatan. Sedangkan yang ke arah sumbu Y gerakannya adalah GLB karena kecepatannya konstan karena tidak ada percepatan di arah sumbu Y tersebut. Nah, pertanyaannya adalah besarnya kecepatan benda tersebut pada saat 5 detik. Oke, kita bisa mulai dengan mencari dulu kecepatan X pada saat 5 detik ya. Jadi T sama dengan 5 second, maka kita dapat mencari Vx. Berapa nilai Vx-nya? Gunakan persamaan GLBB, yaitu V0X ditambah dengan A dikalikan T, di mana V0X-nya adalah 20 meter per detik ditambah dengan percepatannya yaitu 4 dan waktunya yaitu 5 detik. Jadi 20 ditambah dengan 4 kali 5. 4 kali 5 20. 20 tambah 20 sama dengan 40 meter per detik. Itulah Vx. Berarti pada saat 5 detik, benda tersebut memiliki kecepatan 40 meter per second ke arah kanan. Kita bisa gambarkan vektor kecepatannya kita misalkan seperti ini ya. Jadi dia punya kecepatan 40 meter per second. Arahnya kemana? Arahnya ke arah kanan. Sedangkan untuk sumbu Y, karena dia tidak ada percepatan di sana, maka pada saat T sama dengan 5 detik, yaitu T sama dengan 5 second, nilai Vy-nya akan sama dengan nilai V0Y, karena kecepatannya konstan, yaitu berapa? 15 meter per second. Arahnya ke sumbu Y negatif ya, ke bawah. Kalau ini tadi sumbu X positif, ke kanan tadi. Kita gambarkan vektor Vy-nya, kecepatan sumbu Y-nya seperti ini. Oke, sekarang kita sudah menggambarkan vektor Vy-nya yaitu bernilai 15 meter per detik ya. Kita gambar di sini. Kemudian nilai Vy-nya 15. Ke arah mana? Ke arah bawah. Nah, pertanyaan di soal ini adalah totalnya kecepatan atau besarnya kecepatan tersebut. Maka kita resultan antara Vx dan Vy ya. Dengan menggunakan metode jajar genjang, maka kecepatan benda secara total atau resultannya saat waktunya adalah 5 detik, kita tinggal meresultat ini. Dan kita tinggal menggunakan Pitagoras ya. Untuk arahnya bisa kita gambarkan seperti ini. Inilah kecepatan pada saat 5 detik ya yang berwarna merah itu. Sehingga kita bisa hitung dengan menggunakan Pitagoras, maka kita tulis saja V5 artinya kecepatan pada saat 5 detik itu nilainya sama dengan akar dari 40 kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat ya. 40 ditambah 15 kuadrat. Maka jika kita hitung kita akan mendapatkan hasilnya sama dengan 42,7200 sekian dan kita diminta menuliskannya dalam dua angka di belakang koma. Jadi 42,722 satuannya adalah meter per detik. Nah, inilah jawaban untuk persoalan nomor 3. Jadi kita tinggal isikan hasilnya di sini. Pada isian ini adalah 42,722. Satuannya sudah sama yaitu meter per second.
Kita lanjutkan soal nomor 4 ya. Jadi di sini soalnya dalam bahasa Arab, jadi kita terka-terka dulu berdasarkan jawabannya ya. Jadi kita bisa cek juga dengan menggunakan Google Lens, tetapi sepertinya dengan menggunakan Google Lens itu transitnya tidak sesuai, tapi kita bisa melihat dari opsi jawabannya di sini. Oke, kalau kita perhatikan jawaban di sini adalah mencari variabel atau mencari nilai yang dimensinya sama dengan F0 dibagi 4M omega, atau kalau kita perhatikan besarannya, dimensinya kan gaya. Oke, pi itu nggak ada dimensinya, maka kita nggak perlu perhitungkan. Dibagi 4 dikalikan M omega 4 juga nggak ada dimensinya ya, jadi nggak perlu kita perhitungkan juga. Ini 4M omega. Nah, artinya kita akan mencari besaran yang dimensinya sama dengan F dibagi M omega. Nah, kita tahu bahwa F itu adalah massa dikalikan percepatan ya, dibagi dengan massa dikalikan omega. Maka kita coret seperti ini. Dan kita tahu bahwa nilai A itu sama dengan omega kuadrat kali R ya. Kita ambil dari besaran sentripetal. A itu omega kuadrat kali R dibagi dengan omega. Maka hasilnya adalah omega R. Omega R itu adalah V. Berarti kita diminta untuk mencari V sepertinya ya untuk soal ini. Kalau di Google Lens silakan bisa dicari juga. Dan kita akan mencari nilai V di mana ada gaya sebesar F sama dengan F0 sin omega T kuadrat. Dan diminta omega T-nya pi per 2. Jadi kalau bisa dituliskan ulang. Oke, ini kita akan hapus dulu. Kira-kira kita akan mengerjakan soal yang bentuknya seperti ini ya. Jadi asumsinya bendanya diam dulu. Kemudian kalau ada benda diam, berarti V awalnya sama dengan 0 atau V1-nya gitu sama dengan 0. Dan kita diminta untuk mencari nilai kecepatannya V2 misalkan pada saat omega T-nya pi per 2. Jadi di sini kita tahu omega T-nya sama dengan pi per 2 dan fungsi gaya yang bekerjanya di sini adalah F sama dengan F0 sin omega T kuadrat. Nah, seperti itu ya. Kita akan mencari nilai V2-nya. Nah, bagaimana kita memulainya? Dan kalau misalkan kita asumsikan soalnya seperti tadi ya, mungkin bisa berbeda tafsir karena di sini bahasanya kebetulan berbahasa Arab, dan kalau ditransit menggunakan Google Lens atau Google Translate itu juga kurang terstruktur kalau di dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kita kira-kira soalnya akan seperti apa, seperti itu aja. Nah, jika yang dimaksud soal seperti ini, maka kita bisa mulai dengan mencari F atau gaya saat omega T-nya sama dengan pi per 2 ya. Berarti saat omega T sama dengan pi per 2, maka berapa nilai F-nya? Kita tinggal masukkan. Jadi F sama dengan F0 dikalikan sin omega T. Sin omega T berarti sin pi per 2. Kemudian kita kuadratkan. Dan kita tahu bahwa sin pi per 2 itu sin 90. Itu nilainya adalah 1 ya. Sin 90 itu 1. Berarti F0 dikalikan 1 kuadrat. Berarti sama dengan F0. Berarti pada saat nilai pi per 2, nilai F-nya sama dengan F0. Nah, kita akan mencari nilai kecepatannya. Maka kita bisa mulai dari F itu sama dengan M dikalikan dengan A. Di mana F-nya adalah F0. Dan M-nya adalah M di sini. Ada ya, masanya diketahui di sini M. Kemudian kita kalikan dengan percepatannya. Percepatan itu berarti V2 dikurangi dengan V1 dibagi dengan T. Kemudian sama dengan M dikalikan V2-nya kita mau cari, dikurangi V1-nya adalah 0, kemudian dibagi dengan waktu. Berapa waktunya? Waktunya kita bisa ambil dari sini. T itu akan sama dengan, kalau omega T-nya pi per 2, berarti T sama dengan pi per 2 dibagi omega, atau pi per 2 omega ya. Berarti kita dapatkan di sini pi dibagi dengan 2 omega. Artinya kita bisa tuliskan ulang F0, oh maaf, ini 2 omega ya, bukan 2 pi. Pi dibagi 2 omega. Berarti F0 itu akan sama dengan M dikalikan V2, kemudian dibagi dengan pi per 2 omega. Nah, kita kali silang ya, berarti kita dapat F0 dikalikan pi dibagi dengan 2 omega sama dengan M V2. Maka kita dapat nilai V2-nya ya. V2-nya sama dengan F0 dikalikan pi dibagi dengan 2, M-nya pindah ke bawah, 2M omega. Nah, ternyata jawabannya tidak ada yang seperti ini. Tetapi bentuk persamaannya itu sudah mirip ya, ada F0, ada pi, ada 2M dan omega. Nah, mungkin nanti jika ada yang bisa menafsirkan soal ini dengan lebih tepat lagi bisa disampaikan di kolom komentar ya, karena memang pengetahuan tentang bahasa Arabnya saya kurang begitu menguasai. Jadi kalau ada soal seperti ini, kira-kira tafsirannya seperti ini. Nah, misal ada tafsiran yang lain tentang soal ini bisa dituliskan. Mungkin nanti bisa kita perbaiki untuk pembahasannya di video selanjutnya. Tapi untuk
video ini kita menemukan jawabannya adalah F0 dikalikan Pi dibagi 2M omega, dan itu tidak ada di jawaban sini. Oke, nanti kalau ada yang bisa mentranslate dengan bahasa yang lebih bagus lagi atau dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, boleh dituliskan di kolom komentar. Oke, jadi seperti itu pembahasan soal nomor 4. Kita lanjutkan soal nomor 5. Sebuah benda dengan massa M dan besarnya M sama dengan jumlah ayat dalam surah Al-Mulk didorong dengan gaya konstan F sehingga bergerak dengan kecepatan sesuai grafik di bawah ini. Maka besar gaya F tersebut adalah titik-titik. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mencari besar gaya jika kita memiliki grafik kecepatan dan waktu seperti ini ya. Nah, yang kita tahu di sini bahwa nilai M-nya itu sama dengan jumlah surah dalam Quran surah Al-Mulk ya, jumlah ayatnya ya. Nah, Al-Mulk ayatnya 30, jadi M-nya sama dengan 30 dan tidak ada satuan yang diberikan, maka asumsikan satuannya dalam SI, jadi 30 kg. Kemudian kalau kita melihat grafiknya, grafik ini benda ini memiliki kecepatan awal 2, jadi V0-nya sama dengan 2, kemudian V akhirnya dia kalau melihat grafiknya adalah 5 ya, jadi VT sama dengan 5, satuannya kalau ini sudah ada meter per detik ya, meter per second, ini juga meter per second. Oke, selanjutnya yang diminta adalah besar gayanya, dan kita lihat kalau melihat grafik kecepatannya maka ini pasti geraknya adalah GLBB dan dipercepat, artinya besar gayanya itu konstan. Maka kita bisa gunakan persamaan F sama dengan M dikalikan dengan A. Ya, untuk masanya sama dengan 30 kg, percepatannya kita cari tahu dulu dengan menggunakan persamaan GLBB, yaitu VT sama dengan V0 ditambah AT, di mana VT-nya adalah 5 dan V0-nya adalah 2 meter per detik. Kemudian ditambah percepatannya kita akan cari waktunya dari 2 ke 5, itu dia punya waktu 0,5 detik ya. 0,5 satuannya sudah second. Kayak kita bisa lihat waktunya dari mana? Dari sini ya. 0,5 dia 5 detik, 0 dia 2 detik. Selanjutnya tinggal kita hitung 5 dikurang 2 adalah 3 sama dengan 0,5A. Artinya kita dapat nilai A-nya sama dengan 6 ya. A sama dengan 6, satuannya berarti meter per second kuadrat. Berarti ini M 30 dikalikan A-nya adalah 6 meter per second kuadrat, sehingga kita dapat jawabannya adalah 180 Newton. Nah, inilah gaya yang bekerja pada benda yang memiliki grafik kecepatan terhadap waktu seperti pada gambar. Satuannya Newton, maka tinggal kita isikan di sini 180. Oke ya, jadi seperti itu untuk pembahasan soal nomor 5. Oke, demikian pembahasan soal bagian kedua ini untuk KSM tahun 2023 Fisika MA. Nanti akan kita lanjutkan lagi di video-video selanjutnya untuk pembahasan soal berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.